yang ringan-ringan. Misalnya jika ada air, cukup dengan air. Jika ada kurma, kata Nabi, itu kalau tentang buka itu yang pertama rutob, tamar. Kalau nggak ada tamrun, kalau tidak ada kurma kering, rutob dengan kurma yang basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering nggak ada, cukup dengan air. Kan itu sudah cukup membatalkan. Masya Allah, kita ingin belajar. Bukankah saum itu kita udah berapa jam itu Indonesia? 14 jam ya? Sekitar 14 jam berarti. 14 jam, 13 jam, 14 jam kita saum. Masa pas buka kita jadi habis-habisan? Bukankah itu sudah 14 jam kita mampu menahan makan dan minum? Yuk, ini Allah ingin atur kita, makanya nggak berlebihan, minumnya juga nggak berlebihan. Kita maksimalkan ini, teman-teman. Mudah-mudahan ini kan sedang kita rasakan nih, ngirit-ngirit gitu. Yang biasanya banyak makan, jadi sedikit makan, atau jadi sedikit-sedikit makan ini. Yang biasanya sedikit minum, jadi yang biasanya banyak minum gitu ya, kulineran ini dihentikan dulu, jadi sedikit minum. Nah teman-teman yang rahmati Allah, Allah ingin ini dipraktekkan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Mudah-mudahan insya Allah ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Qiyam Ramadan. Ini saatnya, saat yang paling tepat kita membuktikan di Qiyam Ramadan ini, membuktikan tentang apa yang kita persiapkan sebelum ini. Misalnya bacaan Quran kita, hafalan Quran kita. Kita buktikan di bulan Ramadan nanti di Qiyam Ramadan. Itu yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ini tentang Qiyam Ramadan tapi Lailatul Qadar. Ini dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Teman-teman yang dirahmati Allah, tentunya tidak ada secara khusus salat di malam Lailatul Qadar. Karena yang dimaksud ini adalah salat-salat seperti salat-salat sebelumnya, yaitu Qiyam Ramadan seperti Qiyam Lailatul Qadar itu Qiyam Ramadan seperti hari-hari sebelumnya. Hanya Allah akan berikan jika orang beribadah di malam itu adalah khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini teman-teman. Makanya yang ketiga ini mohon maaf, kalau harus ada pertanyaan untuk saya dan teman-teman yang hadir saat ini atau teman-teman yang menyaksikan kajian ini, kira-kira Ramadan tahun mana yang kita mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah jawabannya wallahu alam? Masya Allah teman-teman, ada gambarannya memang. Walaupun ada yang menggambarkan tentang besoknya itu panas tapi tidak menyengat gitu ya, atau hujan dan lain-lainnya. Tapi yang lebih kita ingin sampaikan pada kesempatan ini, di antara ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah saat Allah mudahkan setiap amal-amal Ramadannya di bulan selain Ramadan, itu di antara ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jika kebaikan di malam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selepas itu Allah akan mudahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan di bulan selainnya. Makanya nanti Ramadan bukan hanya di bulan Ramadan. Maka dia akan menemukan satu kondisi di mana di bulan Ramadan tilawah sangat luar biasa, maka di luar Ramadan pun tilawahnya luar biasa. Saat di bulan Ramadan dia banyak saum, bukan banyak, semuanya saum, maka di luar pun akan tetap ada sisa saumnya. Misalnya Senin Kemis nggak pernah terlewat, tengah bulan Ayyamul Bid tidak terlewat, atau mungkin nanti di bulan Syawal. Nah ini diantara yang lain-lain, nanti bahasan berikutnya tentang saum Syawal kita akan kuatkan. Jika kita melaksanakan saum itu kan bisa lama saumnya di bulan Syawal itu, bisa sampai 17 hari. Bahkan mungkin dengan kodok, ada teman-teman akhwat yang misalnya mengkodok 6 hari atau 7 hari, 17 tambah 7, 24 hari. Kan bisa luar biasa itu sebenarnya kalau kita mau maksimal kemudian berhasil melalui Lailatul Qadar. Makanya teman-teman, di Qiyam Ramadan, kemudian di Qiyam Lailatul Qadar itu sama, harus karena iman. Seperti yang disampaikan oleh Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, yuk teman-teman jangan pernah lewatkan lagi malam-malam Lailatul Qadar ini. Jangan pernah lewatkan lagi kita mencari. Bahkan Nabi menyampaikan taharrau, cari, kejar. Jadi jangan ditunggu, kejar. Bagaimana cara mengejarnya? Di malam ini, teman-teman yang rahmati Allah, satu, ahya lailahu, hidupkan malam. Syadami izarahu, kuatkan ikat pinggang kita. Artinya supaya tidak tidur.
Kemudian atau artinya tidak banyak makan. Kemudian ahya lailahu, hidupkan malamnya. Hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, bahkan bangunkan keluarga. Teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita perbaiki Ramadan tahun ini berkaitan dengan qiyam Lailatul Qadarnya, kita maksimalkan, kita cari yuk bareng-bareng, kita cari Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam, dengan tidak tidur, dengan membangunkan saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Saya kira saatnya teman-teman, misal ya, sekarang kan sudah ada larangan mudik misalnya. Ini kan kesempatan banget ya bagi kita, kesempatan sekali untuk tidak banyak mempersiapkan kue. Jadi sudah tidak saatnya lagi di malam Lailatul Qadar itu orang lain sedang sibuk itikaf, kita malah sibuk bikin kue gitu, belanja dan lain-lain. Udah saatnya di 10 terakhir Ramadan itu kita sudah fokus benar-benar. Ini mau berpisah. Kita mau berpisah dengan tamu yang agung, masa perpisahan ini seolah dirayakan gitu. Dengan mengumpulkan banyak makan, enggak begitu lagi. Yuk kita di qiyam Ramadan ini, qiyam Lailatul Qadar ini kita maksimalkan. Ini qiyam Lailatul Qadar ini kaitannya dengan itikaf. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kita meminta kepada Allah. Ini ada kekhawatiran. Saya secara khusus, mungkin teman-teman yang sudah biasa itikaf juga, jika ini memang dihilangkan, ya sebenarnya tidak apa-apa kalau ini menjadi syariat yang harus kita jaga. Tapi yang pasti amalan itikafnya kita tidak akan hilangkan. Seperti yang disampaikan, siapa saja yang sudah biasa berangkat ke masjid, kemudian tiba-tiba dia tidak berangkat ke masjid karena ada banyak hal, diantaranya adalah madharah atau wabah, maka akan tetap dinilai pahala itu. Sama seperti yang biasa itikaf, kemudian tiba-tiba ada himbauan atau bahkan larangan karena menyebarnya sudah jadi sangat luar biasa sekali dan tidak boleh melakukan itikaf misalnya, maka tetap bagi yang biasa itikaf akan tetap dinilai itikaf. Itu pun kalau di rumahnya tidak tiduran, nggak hanya bantu istrinya jadi bikin kue, bantu ibunya bikin kue, enggak. Justru di malam itu maksimalkan, bangun malam, qiyam Ramadannya maksimalkan, zikirnya maksimalkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu dikuatkan ya. Nah, hal-hal ini teman-teman kita tidak mau, kita tolak, gagal lagi ya. Kita harus maksimal di tahun ini, termasuk berkaitan dengan itikaf ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini saum kita jaga, iman, ihtisab kita jaga. Saum kita bukan hanya saum menahan makan, menahan minum, tetapi juga kita maksimalkan kita dengan berbagai macam hal yang disunahkan ya. Di antaranya dengan tidak banyak berkata-kata yang buruk, ropas kita tinggalkan, berbohong kita tinggalkan, hal-hal lain yuk kita maksimalkan. Itu diantaranya. Kemudian qiyam Ramadan kita coba ingin seperti Rasul, kita ingin sifatnya tarawih, santai, tidak tergesa-gesa. Bahkan mohon maaf ya teman-teman, saya sering umpamakan ini kalau salat tarawih atau qiyam Ramadan ini jangan tergesa-gesa, santai. Bahkan ambil minuman. Kalau ngantuk masa nonton bola saja, kita persiapannya sangat luar biasa, ada sukro, ada kopi gitu ya. Masa mau tarawih ini, mau menghadap Allah, kita nggak bersiap dengan persiapan yang matang? Kalau misalnya alasannya ngantuk, kopi dong sediakan. Yang nggak boleh itu saat sholat minum kopi. Kalau saat istirahat kemudian minum dulu, itu nggak apa-apa. Ya, jadi ini kita coba jaga. Ini kita ingin tahun ini kita maksimalkan qiyam Ramadannya, ingin mencontoh Rasul minimal atau semalam itu 1 juz. Mantap. Juz mana? Ya udah, juz amma. Jangan tertawa ini, karena tidak semua orang juga tahu juz amma. Jangan anggap remeh juz amma, karena biasanya yang menganggap remeh ini yang nggak bisa juz amma. Anak-anaknya bisa, orang tuanya nggak bisa. Anak-anak siap 1 juz, orang tuanya belum siap dengan 1 juz. Nah ini ya, tahun ini yuk atuh 1 juz aja, juz amma. Santai. Kita punya alokasi berapa jam sih untuk sholat malam di bulan Ramadan? Misalnya 2 jam. Siap nggak teman-teman ini 2 jam? Bukan 2 juz, 2 jam. 2 jam itu ya bisa 1 juz, bisa 1 juz setengah. Tergantung imamnya, tergantung nanti imamnya. Kalau misalnya imamnya pakai bacaannya apa? Tahqiq, lambat, ya berarti pahalanya makin lama, makin banyak. Berarti pahala kita makin banyak, kita akan banyak menunggu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lama kita nunggu.
Atau misalnya kita mau yang hadar, kan itu beda lagi misalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, dipercepat. Maka Masya Allah teman-teman, itu mah bisa didiskusikan dengan DKM. Hanya yang pasti tartilan. Mau yang lambat, mau yang cepat, tetap bacaannya tartil, seperti perintah dari Allah, warattilil Qur'ana tartila. Jadi ini, yuk kita tahun ini nih kesempatan banget. Kalau kemarin-kemarin misalnya, aduh saya mah mau sholat malam lama, tapi kalau di masjid saya nggak bisa lama, karena kalau di masjid banyak jamaah. Nah sekarang misalnya dengan Allah berikan wabah ini, di antara hikmahnya mungkin, mangga tuh yang biasanya ingin sholat malam lama, Allah berikan kesempatan di rumah, silahkan. Mau selama apa? Mau sampai jam 2 dari jam 9, seperti di Masjidil Haram misalnya, seperti di Masjid Nabawi misalnya, silahkan. Ini kesempatan, jadi nggak usah suudzon sama Allah. Banyak sekali kesempatan yang kita bisa husnudzon kepada Allah, termasuk dalam hal sesempit ini pun. Nah itu, kemudian yang ketiga tadi berkaitan dengan Qiyam Lailatul Qadar. Qiyam Lailatul Qadar ini berkaitan dengan itikaf, teman-teman. Itikaf ini, Masya Allah, satu di antara sekian banyak sunat yang akan mulai hilang. Bahkan banyak keturunan kita, bahkan mungkin kita yang tidak tahu itikaf. Padahal sahabat Nabi dengan para sahabat itu sangat biasa melakukan itikaf, bergantian itikaf. Jadi ini bagian yang juga kita berharap kepada Allah di setiap doa-doa kita. Selain doa kita tadi yang disampaikan oleh sahabat kita, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam, kita juga meminta kepada Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa maksimal melaksanakan ibadah, termasuk diantaranya adalah itikaf. Kita sedang rindu, saya sudah punya list beberapa orang yang ingin ikut itikaf tahun ini gitu kan. Ini sangat luar biasa, insya Allah teman-teman. Walaupun pada akhirnya Allah tidak izinkan kita untuk beritikaf di masjid, tetap itu niat sudah dicatat menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya kira mungkin karena itikaf ini tidak banyak kan ya, nanti bisa lah mungkin dibagi-bagi ya, nggak usah banyakan gitu. Tidurnya diatur, terus jaraknya bisa lah gitu, asal pas sholat rapat. Nanti sisanya kalau mau kajian bisa jauhan. Nah itu nanti mudah-mudahan teman-teman kita tunggu kabar baiknya. Kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera cabut wabah ini. Itu tentang Qiyam Lailatul Qadar. Jadi Qiyam Lailatul Qadar itu ya sama seperti Qiyam Ramadan sebelum-sebelumnya teman-teman. Nggak ada sholat khusus Lailatul Qadar gitu. Hanya nilainya itu adalah Lailatul Qadar. Nilainya itu khairu min alfi syahri. Makanya untuk membiasakan kita tidak tidur di malam ini, kemudian kita membangunkan malam-malamnya, kemudian kita membangunkan saudara-saudara kita, ya diantaranya dengan itikaf. Kalau dengan itikaf, walaupun ngantuk, ya ada teman lain yang membangunkan kita. Dengan itikaf, ada kajian, ada duduk bersama, ya itu yang membuat kita jadi tidak tertidur. Nah mudah-mudahan ini Allah mudahkan. Berikutnya, imani fillah rahimakumullah, berkaitan dengan itikaf juga kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah sebelum meninggal dunia Allah beri kesempatan kita menikmati indahnya itikaf, menikmati nikmatnya benar-benar itikaf. Karena nggak bisa kita merasakan nikmatnya itikaf sebelum menikah. Salah. Sebelum itikaf. Kenapa jadi menikah ya? Karena ini dua orang yang di depan saya belum menikah. Nggak usah tahu siapa ya. Masya Allah, jadi keceplosan ya, sebenarnya bukan itu. Jadi siapa saja yang ingin menikmati nikmatnya rumah tangga, ya harus nikah dulu gitu. Maksudnya itu. Kemudian kalau misalnya itikaf, nggak bisa kita merasakan nikmatnya itikaf kalau kita belum itikaf. Ya kalau mau merasakan indahnya itikaf, nikmatnya itikaf, ya beritikaf lah. Insya Allah teman-teman, yuk kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini Allah mudahkan kita untuk beritikaf. Baik, ikhwani fillah, dan hal-hal lain diantaranya, mohon maaf satu lagi, baca Al-Quran. Ini biar nanti teman-teman leluasa. Satu aja lagi berkaitan dengan Al-Quran, teman-teman. Berkaitan dengan Al-Quran ini bukan hanya satu, tapi 5 hal yang harus kita perhatikan. Kan biasa ya kita kalau Ramadan itu hayu ngaderes gitu. Sampai ngaderes tiap hari, walaupun nggak paham itu ngaderes teh apa gitu. Makanya dalam kesempatan ini yuk kita cek sebenarnya interaksi kita ini, saya ulang-ulang teman-teman biar makin kuat. Interaksi kita dengan Al-Quran itu kan ada 5 bukan 1. Interaksi kita dengan Al-Quran itu ada qiraah, membaca. Bacanya itu kalau baca kata Nabi, ya selesaikan dong, hatamkan. Terus teman-teman punten, kalau sudah hatam di bulan Ramadan jangan merasa sudah ini teh satahunan, enggak.
Jadi kalau sudah selesai satu kali ini di bulan Ramadan sampai 3 kali, teman-teman ini punya hal yang harus dipertanggungjawabkan setelah Ramadan. Apakah nanti setelah Ramadan kita masih baca Al-Quran? Kan jadi jatuh kalau misalnya di bulan Ramadan kita baca Al-Quran, di bulan Syawal yang artinya ningkat, kita jadi nggak baca Al-Quran, kan jatuh, itu namanya bukan ningkat. Padahal namanya Syawal. Nah ini yang harus kita coba. Jadi tentang baca Al-Quran ini, kata Nabi selesaikan dong dalam 1 bulan. Kalau kita masih sibuk, ya 40 hari itu paling telat. Kalau kita masih kuat kayak yang muda-muda begini, yang teman-teman yang masih muda, bisa seperti di zaman Rasulullah, bagaimana ternyata menghatamkan Quran itu 20 hari sekali, sepekan sekali, bahkan mungkin ya saya mah nggak ada pekerjaan lain, ya itu sudah, silahkan maksimalkan itu 3 hari sekali selesaikan, dan tidak boleh lebih cepat daripada itu. Nah ini tentang qiraah, bacanya, dan baca ini teman-teman harus dengan bacaan tartil, harus dengan bacaan-bacaan terbaik. Inilah kesempatan 11 hari atau 10 hari lagi sebelum masuk Ramadan, yuk kita perbaiki bacaan kita, maksimalkan, mudah-mudahan di Ramadan yang tahun ini bacaan kita sudah lebih baik. Kemudian yang kedua adalah tilawah. Tilawah ini adalah, tilawah itu talayatsu itu mengikuti. Jadi apa yang kita baca harus kita ikuti dengan pemahaman kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah perlu kita terjemahkan? Saya kira nggak usah diterjemahkan pun kita paham. Nah inilah tilawah teman-teman. Jadi saat kita baca ayat ini kita paham isinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngerti artinya, inilah tilawah. Jadi tilawah itu diikuti dengan pemahaman, diikuti bahkan dengan pengamalan. Yang ketiga tadarus. Nah inilah yang sering kita sampaikan. Tadarus, kita ngajak orang lain yuk kita tadarusan. Untung yang ini nggak barbar ya. Ngaji bareng-bareng kan, bukan tadarus gitu. Jadi ini bisa maknanya 4 kalau nggak barbar, ya bisa qiraah, bisa tilawah, ya bisa tadarus. Tadarus ini teman-teman artinya adalah membaca, memahami, menghafal. Ini tadarus. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Ali Imran 79 kan, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, yaitu orang-orang yang terus mempelajari Al-Quran dan terus mereka menghafal atau mentadarusi Al-Quran. Ibnu Katsir menyebutkannya tahfaduna al-fadahu, menghafalkan ayat-ayatnya. Itu ya teman-teman. Jadi berkaitan dengan Quran ini bukan hanya baca, tapi juga memahami tilawah. Dan yang ketiga tadarus, yaitu menghafal. Malu dong, tahun kemarin kita nggak nambah hafalan, tahun ini masa nggak nambah hafalan juga. Ramadan ini yuk rencanakan mau berapa juz yang kita hafalkan. Kalau kemarin sudah misalnya 3 juz, tambah dong setengahnya jadi 3 juz setengah. Kalau kemarin juz amma saja nggak hafal, saatnya Allah berikan kesempatan tahun ini, yuk maksimalkan dong hafalan An-Naba sampai An-Nasnya. Biar nanti di bulan Syawal kita sholat malam sendirian, kita maksimal membaca An-Naba sampai Anas, kan keren banget. Saya selesai Ustaz, An-Naba sampai Anas. An-Naba 1 surat tambah Anas, udah itu aja. Itu mah tuh cuma 2 surat. Kan dalam juz amma itu 30 berapa? 37 ya? Ini kan luar biasa. Ini teman-teman yang harus kita maksimalkan. Baca Quran itu bukan hanya baca, tapi juga tilawah, memahami, juga berikutnya adalah dengan menghafal. Dan yang keempat adalah tadabur. Tadabur itu dengan mengamalkan. Yuk kita coba maksimalkan teman-teman. Tahun ini kita bukan hanya sebatas membaca, tetapi juga kita maksimalkan memahami, menghafal, juga mengamalkan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk bagian lain-lain ya. Di antaranya kita membahas tentang saum Syawal. Nah ini diantara bagian yang berkaitan dengan saum Syawal. Jadi kasiyami dahri kata Nabi, barang siapa orang yang selesai Ramadan suma'at bahu syittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kasiyami dahri, maka dia seolah-olah saum 1 tahun. Nah mudah-mudahan nanti juga kita bisa mengamalkan ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, tahun ini Allah ingin kita memaksimalkan ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami teman-teman. Mudah-mudahan jadi tambah keimanan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Mungkin ada pertanyaan yang tadi sudah disampaikan tapi terputus karena kita ulang lagi. Maka disampaikan ulang oleh teman-teman untuk kita bahas kembali di forum yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini yang harus kita maksimalkan. Jadi
kita menolak gagal lagi tahun ini Ramadan, kita ingin sukses Ramadan tahun ini, diantaranya adalah dengan ilmu, terus belajar, jangan pernah tidak belajar, cari lagi ilmunya berkaitan dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Inilah maksudnya. Barang siapa orang yang terus mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya dia masuk surga. Termasuk ilmunya saum, termasuk ilmunya qiyam Ramadan, termasuk ilmunya qiyam Lailatul Qadar, termasuk ilmunya tilawah Al-Quran, termasuk ilmunya hal-hal lain berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Kita nggak bisa lulus kecuali kita tahu ilmunya. Inilah wajar jika Nabi sampai mengatakan siapa saja yang terus mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Baik teman-teman.